Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Pranata dari Prodi Manajemen kelas MNJ 23C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video pengantar manajemen dengan dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari, SPMN, dengan materi yang berjudul Perilaku SDM. Perilaku SDM. Perilaku SDM atau sumber daya manusia merupakan segala tindakan, sikap, dan interaksi yang ditunjukkan oleh individu dalam lingkungan kerja. Pengertian perilaku SDM. Perilaku SDM meliputi pola perilaku, keterampilan, dan sikap yang ditunjukkan oleh individu dalam melaksanakan tugas dan berinteraksi dengan rekan kerja. Perilaku SDM atau sumber daya manusia mengacu pada tindakan, sikap, dan cara individu berinteraksi di lingkungan kerja atau organisasi. Perilaku SDM mencakup berbagai aspek, termasuk bagaimana mereka bekerja sama dengan rekan kerja, beradaptasi dengan perubahan, menanggapi tanggapan, dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Jenis-jenis perilaku SDM. Yang pertama ada perilaku profesional, integrasi, etika kerja, dan tanggung jawab. Yang kedua ada perilaku produktif, keterampilan, inisiatif, dan ketetapan. Yang ketiga ada perilaku kolaboratif, kerja tim, komunikasi, dan empati. Yang keempat ada perilaku adaptif, fleksibilitas, ketahanan mental, dan pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku SDM. Yang kesatu ada kepemimpinan, gaya kepemimpinan, komunikasi dari atasan. Yang kedua ada budaya organisasi, nilai-nilai, norma, budaya kerja. Yang ketiga ada insentif dan reward, sistem imbalan, pengakuan, dan promosi. Yang keempat ada rekrutmen dan seleksi, penggunaan tes kemampuan dan wawancara. Pentingnya berperilaku SDM dalam organisasi. Peningkatan produktivitas. Perilaku SDM yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja individu maupun tim. Penciptaan lingkungan kerja yang positif. Perilaku SDM yang positif menciptakan suasana kerja yang nyaman, harmonis, dan penuh kolaborasi. Peningkatan kualitas pelayanan. Perilaku SDM yang baik diarahkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Dampak positif perilaku SDM yang baik. Yang pertama, penaikan tingkat kepuasan karyawan. Yang kedua, peningkatan loyalitas karyawan. Yang ketiga, peningkatan motivasi dan komitmen. Yang keempat, peningkatan kualitas dan produktivitas kerja. Yang kelima, peningkatan kualitas layanan pelanggan. Strategi untuk meningkatkan perilaku SDM. Yang pertama, evaluasi dan umpan balik. Melakukan evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik yang konsumtif pada karyawan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang ketiga, perencanaan karir. Membantu karyawan dalam merencanakan karir dan mencapai potensi terbaik mereka. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, perilaku SDM memiliki peran penting dalam kinerja dan keberhasilan organisasi. SDM bukan hanya sekedar aset organisasi, tetapi juga elemen dinamis yang dapat membentuk budaya
inovasi, dan daya saing suatu perusahaan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan perilaku SDM yang positif merupakan strategi yang cerdas untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan keberlanjutan. Rekomendasi: meningkatkan kesadaran akan pentingnya perilaku SDM dan mengimplementasikan strategi yang sesuai. Rekomendasi untuk manajemen sumber daya manusia atau SDM dapat mencakup sejumlah langkah strategis yang dapat membantu organisasi meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Rekomendasi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks organisasi masing-masing. Implementasi strategi SDM yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, positif, dan berdaya saing. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saat saya berpresentasi, saya mohon maaf. Dan saya Ahmad Rizky Pranata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.